warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat nih. Semangat sekali bapak-bapak dan ibu-ibu ya untuk pelatihan ini kan. Izin tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya Nur Aini. Saya dari pengelola Magot Mandalika. Sebelumnya ada yang pernah ini ya Magot? Pernah ya. Jadi kita di sini untuk pengolahan sampah organik ya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Fuad tadi, kalau di sini permasalahannya sampah yang sisa makanan, yang sisa ikan. Nah, di sini kita ada solusi yaitu dengan Magot. Sedikit tentang Magot nih ke. Jadi Magot ini sangat bagus untuk mengurai sampah organik, khususnya yang sisa-sisa makanan. Karena sisa makanan nih ke kalau tidak langsung diolah maka akan cepat menimbulkan bau, apalagi yang bekas ikan ya, itu keras sekali baunya. Nah, dengan Magot ini terurai bisa dalam hitungan jam. Caranya seperti ini, kita taruh di atas sampahnya, sangat mudah untuk Magot ini. Jadi Magot ini kita menerapkan 3M, murah, mudah, dan menyenangkan ya, untuk yang pengolahan sampah organik. Karena memang sampah ini polemik, bisa dibilang permasalahan kita semua. Bahkan seumur hidup kita menghasilkan sampah ini, sampah organik dan sampah non organik. Tetapi yang lebih bermasalah itu adalah sampah organik, walaupun dia bisa dibilang cepat terurai, kita buang bisa terurai, tetapi aroma yang menyengat itu yang sangat mengganggu. Baik, kita belajar untuk siklus Magot. Jadi Magot ini telurnya, kita langsung saja ya. Nah, ini telurnya. Kalau kita memulai membudidaya Magot bisa dari telur, pupa, ataupun larva Magotnya. Jadi telur Magot ini bisa kita tetaskan. Nanti setelah ditetaskan 5 hari, dia akan menjadi baby Magot. Dia akan kecil. Nah, ini usianya 5 hari, ini sudah siap mengurai sampah. Silakan aja nanti kalau ada nampan, bisa ditumpah, taruhkan sampah sisa makanan atau sisa ikan. Bisa langsung dipraktik ya untuk yang babynya. Nah, ini larva atau Magot dewasa yang sudah siap panen. Panennya lebih cepat, 14 hari. Kalau pengolahan sampah organik itu ada berbagai cara. Ada yang takakura, ada yang menggunakan M4, ada juga yang Magot. Nah, Magot inilah yang lebih bagus untuk penguraian sampah. Kalau takakura itu panennya 4 bulan sekali, lama kan? Nah, kalau yang M4 lebih lama lagi, itu sisa sampai 5 bulan, baru bisa dipanen komposnya. Nah, kalau Magot ini 14 hari bisa dipanen. Kegunaan Magot nih juga sangat bagus, bisa untuk pakan ikan, ayam, butiran untuk bisa kita kasih ke burung juga sangat suka. Apalagi yang kering gitu sangat disukain ya. Jadi selain kita dapat Magotnya, komposnya juga kita dapat. Nah, komposnya ini sangat bagus untuk tanaman karena seperti yang diarahkan tadi untuk menanam bunga nggih, bisa pakai kompos Magot. Ini 14 hari sudah bisa dipanen. Pemasarannya kita sudah ada grup. Insya Allah nanti kalau teman-teman sudah memulai di sini, kita masukkan ke dalam grup. Tetapi seperti yang pengalaman sekarang, yang budidaya Magot itu jarang mau menjual Magotnya, malah lebih dimanfaatkan untuk sendiri, untuk pakan ayam. Ayam itu sangat bagus, dia lebih daya tahan tubuhnya lebih bagus dengan Magot. Nah, itu keuntungan kita mengolah sampah dengan Magot. Pertama ya lebih cepat terurai. Kalau kita pengomposan biasa itu 4 bulan. Dengan Magot ini 14 hari sudah bisa panen. Bahkan kalau kita sisa makanan itu nggak sampai 1 hari Pak habis. Sekarang kita taruhkan nasi, ini sebentar habis. Tadi sebelum berangkat saya taruhkan nasi sampai udah habis. Jadi sisa-sisa makanan. Kadang ayam kalau kita langsung kasih sisa makanan jarang dia langsung makan. Tapi coba dikasih Magot dia akan berebut. Untuk Magot nih jadi sangat bagus untuk tulang ayam juga. Jadi banyak yang pelihara ayam petarung. Nah, pakai pakan Magot. Ayam aduan itu pakai Magot, jadi lebih kuat tulangnya.
Kemudian untuk mancing juga, kadang kalau lomba mancing itu diperiksa pakannya nggak boleh pakan maggot. Begitu langsung ini karena kita pernah coba dan tekstur daging ikan juga lebih bagus nggih. Kalau ke kepiting kita belum pernah coba, tapi konsumen kita banyak yang sudah coba ke lobster sama udang. Kalau kepiting kan bisa. Kalau kulit kepiting bisa, itu terurai dia. Dan akan melapuk juga, jadi lebih cepat terurai. Siklusnya sangat mudah nggih. Jadi usia babynya setelah telurnya menetas nanti dia akan menjadi baby larva. Setelah baby larva barulah dia akan mengurai sampah. Jadi usia 5 hari sudah bisa mengurai sampah. Bayi maggot nggih. Nah, setelah 14 hari kadang kalau pakannya bagus, sisa-sisa ikan itu maggotnya akan lebih besar dari ini. Lebih besar, ini udah siap panen. 14 hari kita sudah panen. Nah, nanti dia akan jadi pupa nih kan? Ada pupa atau kepompong. Nah, sebelum dia jadi lalat, dia akan jadi kepompong, dia akan menghitam. Setelah 14 hari nanti dia akan memisahkan dirinya atau berimigrasi. Dia akan bersemedi, dia akan jadi kepompong. Sekitar 1 minggu dia akan menetas jadi lalat. Nah, lalat nike ada pejantan dan betina, dia akan kawin. Setelah kawin, yang lalat jantan mati, dia tidak akan terbang tapi langsung mati. Kalau yang perempuan dia bertelur, korban ya. Jadi lalatnya juga nike steril ya, karena dia tidak makan dan tidak minum lalatnya. Nah, setelah dia bertelur, lalatnya juga akan mati. Jadi maggot ini yatim piatu. Kita kasih makan ya, 14 hari udah bisa panen. Sangat mudah dan murah juga untuk kita pemula, bisa skala rumah tangga. Bisa juga kalau di sini ada kuliner gitu. Satu tempat, satu nanti ada kolektif sampahnya seperti yang di Tanjung Bias. Yaitu taruh kantong sampah, nanti diambil, diantar ke kandang maggot. Nah, hasil maggotnya itu harga maggot sekarang memang terbilang murah, tapi dibutuhkan setiap hari untuk maggot nih, untuk pakan ikan. Pakan lele juga sangat bagus, jadi mengurangi biaya pakan gitu. Yang sekarang peternak ayam yang pedaging itu lebih condong memakai pakan maggot, karena kalau full pakai maggot juga tidak bagus karena proteinnya terlalu tinggi, ayam lemas, gemuk jadinya ayam, jadi harus diselingkan. Dari telur bisa, baby maggot mau dibeli juga bisa, untuk pupanya juga bisa. Yang hitam, harga pupanya ini 25.000 per kilo. Lalatnya yang bertelur, nanti dari telurnya itu kita tetaskan. Nah, ini prepupa. Prepupa itu dia menghitam tapi masih bisa bergerak. Dia masih bisa bergerak, itu namanya prepupa. Nah, kalau pupa nike yang nomor C, dia sudah melengkung, dia tidak akan bisa bergerak, dia udah jadi kepompong. Setelah itu nanti dia akan menetas menjadi lalat. Setelah melewati masa prepupa ke pupa, maka akan menjadi lalat hitam. Lalatnya beda nih, steril, tidak menggigit, karena begitu lalat jantannya kawin dia mati, yang lalat hitam bertelur yang betina juga mati. Lalatnya mau dikemanakan itu sangat bagus juga untuk kompos, sangat menyuburkan tanah yang lalatnya. Bahkan cangkang dari dari pupa, cangkang kepompong digabung sama lalat itu juga dicari Pak, dibeli. Yang maggot ya, komposnya juga dicari. Itu keuntungan kita mengolah sampah dengan menggunakan maggot. Nah, nike untuk cara bertelurnya lalat harus disiapkan. Jadi tidak bertelur sembarang tempat, harus ada ini rak kayu. Bisa juga pakai kardus kalau nggak ada kayu. Nanti di sela-selanya itu dia akan bertelur lalat, nike. Nah, cara penetasannya, ini rak kayu. Pakai tapi lebih tipis ya. Bisa juga pakai kardus nanti. Bisa, itu disusun untuk dia bertelur. Nah, nanti telurnya ini proses penetasan telur
pakai nampan atau dialesin tisu atau bisa juga langsung nanti ditaruh pakai bawahnya itu medianya serbuk kayu, bisa juga dedak. Nanti dia akan menetas. Setelah 5 hari barulah boleh dia ditebar di sini di bak biopon. Atau kalau belum ada biopon, bisa juga pakai nampan atau bak plastik. Nah, itu dipakai. Nanti setiap hari sampah itu dimasukkan. Sisa-sisa makanan itu ditaruh di atas. Sebentar dia akan habis. Sampah nih, apalagi sisa makanan itu cepat sekali habis. Bahkan sekarang teman-teman yang berbisnis maggot ini dia sampai beli pakan. Dia beli pakan, bahkan produk yang kadaluarsa, susu itu sekarang sangat diincar oleh pembudidaya maggot. Karena dia mengejar bisnis. Kalau kita kan lebih ke pemanfaatan nih, okay? Kalau mengejar bisnis memang karena kewalahan pakan, mengandalkan sampah rumah tangga itu kurang. Jadi teman-teman sekarang itu membeli pakan yang kayak produk kadaluarsa susu, maggotnya juga lebih besar. Kalau ditambahkan dengan, tapi kita kalau lebih ke manfaatan untuk sampah, ya usahakan janganlah beli pakan. Kita usahakan manfaatkan yang ada. Makan itu makanan maggot ini berarti ya. Sisa makanan, jadi sampah-sampah organik. Setiap rumah makan, nah begawe. Namun begawe kan banyak sekali yang terbuang. Itu kita sediakan ember. Setiap dusun itu kita kasih dia ember. Kalau ada acara syukuran atau pasti sisa makan itu di drop ke kandang kan. Nah, keunggulan untuk maggot nih kan, untuk pakan ternak, meningkatkan daya tahan tubuh untuk ternak, lebih sehat ayam. Ayam tuh sangat suka maggot. Kadang ulat belatung yang lalat biasa aja dikasih dia suka. Apalagi ini kan lebih bervitamin, proteinnya tinggi. Itu bisa sampai 40 dan 50%. Kita sudah uji lab yang untuk maggot nih kan. Makanya tidak dianjurkan untuk full kasih maggot ke ayam. Nanti lemas di ayamnya. Harus diselingkan. Kelebihan lemak. Ada variasi manusia kelebihan lemak. Nah, itu salah satu kekurangannya kayak ayam potong apa kalau kita full kasih maggot memang dia gemuk tapi lemas. Itu maggot ini solusi untuk mengurangi biaya pakan yang konsentrat. Sebenarnya kita membuat konsentrat dari bahan baku maggot juga bisa. Itu sudah kita coba. Kemarin kita langsung kasih ke ikan tuh sangat suka ya. Dan pengalaman dari konsumen juga, tekstur dari daging ikan itu berbeda. Ikan nila, ikan lele, gurami sangat suka. Kalau ke udang bisa, di KLU sekarang sudah menerapkan pakannya ke udang. Nah ini contohnya untuk skala rumahan dan skala industri. Yang kandang lalatnya seperti ini, pakai jaring kelambu. Buat kecil aja jadi tidak membutuhkan banyak pupa. Nah ini kalau belum ada biopon bisa pakai bak atau nampan seperti ini. Jadi lebih murah lah. Penempatannya nanti berdekatan dengan Enggak, kalau kandang lalatnya kita taruh di luar. Misalnya di sini contoh di ini supaya dia kena sinar matahari juga untuk kandang lalat. Nah untuk yang tempat nampannya, kalau ibu-ibu rumah tangga terutama yang di BTM perumahan itu kan dia senang ya sampah sisa makan itu banyak setiap hari dia taruh di dapur malah itu tidak bau sama sekali karena cepat sekali habis Pak. Sekarang kita taruhkan aja langsung di ini serbu. Kalau ini kemarin saya pernah ini di Bali itu tidak memakai biopon atau nampan tapi dia pakai rak susun. Dia pakai rak susun. Nah itu lebih hemat lahan ya. Dan lahan ke atas itu jadi termanfaatkan. Kalau yang di bawah aja sayang yang di atasnya tidak dimanfaatkan. Dia pakai yang susun. Kebanyakan di Bali seperti itu, nggak ada yang pakai biopon bawah. Nah mungkin itu saja dari yang untuk maggot karena saya rasa tidak sulit untuk maggot. Jika ada teman-teman insya Allah kami siap. Mau cepat, mau langsung bisa dengan baby larvanya. Sekarang ditumpahkan, langsung kasih sampah organik. 14 hari, maksimal dan 14 hari. Itu udah bisa dipanen, panen komposnya, panen maggotnya.
Kita siklus. Kalau bisa jangan dijual lagi, tapi jadikan indukan lagi. Kita dulu atur siklusnya. Setelah kita sudah bisa mengatur siklus, barulah kita ke penjualan. Tapi terkadang teman-teman peternak itu kayak tidak sabaran. Begitu panen langsung dijual. Nanti beli telurnya lagi. Nah, yang 1 gram telur ini bisa dia menjadi 3 kilo maggot. Telurnya juga bisa kita jual, Pak, dari baby larvanya. Nggih. Taruh di nampan, nanti kasih dia pakan setiap hari sampah organik. Oh, pakannya itu sampah itu berarti. Nggih. Jadi dia mengurai sampah lebih cepat. Nah, sisa-sisanya itu. Nah, kalau dia terlalu basah nanti taruhkan dia serbuk kayu. Bisa. Tapi serbuk kayu lebih ini gratis kan, kalau dedak kan kita beli. Kalau mau dijadikan indukan, diamkan dia sampai menghitam. 7 hari lagi dia akan menghitam, akan menjadi pupa dia. Oke, jadi diamkan dia. Siapkan tempat, kalau mau mengatur siklus, siapkan juga kandang lalatnya. Kita pindahkan ke ruang gelap, bisa pakai styrofoam dulu. Atau nanti kan lalatnya ada kandang lalatnya. Nah, yang di bawah nih kan? Yang di bawah. Lalatnya enggak perlu kita tangkap. Jadi pupanya kita masukkan ke dalam kandang lalatnya. Nanti dia akan menetas. Itu makanya kita buatin kandang. Ya, kan baru pertama wajar ya. Ini kita masukkan ya, nanti dia akan menetas menjadi lalat. Kalau ada ini nampan bisa nih ke ditumpah. Intinya sisa makanan, sampah organik bisa. Sudah kita coba itu. Daun-daun. Kalau daun kering bisa, cuma dia lama mengurainya. Tapi dia cepat lapuk. Dia akan cepat menghitam jadi kompos dia. Itu akan jadi medianya. Nanti bisa komposnya dipanen dulu, dikurangi medianya. Begitu cara perawatannya. Karena kalau terlalu banyak media kan mumpuk sekali komposnya. Nanti dikurangin tanahnya. Ini kan kotoran atau kasgot. Kualitasnya sama dengan ini kascing. Kalau seperti yang kemarin kita pernah di Bonga itu, dia integritas ya langsung dengan dia ada ayamnya, langsung ada lelenya kalau tidak salah. Dia langsung integritas di situ. Bisa. Skala kecil aja dulu bisa, nanti semakin banyak sampah baru bisa dikembangkan gitu. Karena nanti kalau mulai ini juga kewalahan cari sampah, Pak. Rakus sekali maggot nih kan. Dalam hitungan jam itu bisa terurai. Dia akan berkembang dia sendiri kalau kita taruhkan pakan itu. Dia akan membesar. Dia tidak akan berkembang biak, tapi kita yang mengatur siklusnya, metaporposenya. Kalau dia udah begini nanti kan dikasih makan, Bisa kayak gini kan? dia besar. Ini udah siap panen. Udah siap panen dia. Cara teknik panennya Kurangin dia tanahnya, nanti dia akan mengumpulkan dirinya, akan berkumpul. Dulu pertama kita ayak pakai ikan pasir. Ternyata itu lelah juga dan butuh tenaga, nggak bisa kita lakukan sendiri. Nah, kita ada teknik, kita kurangin dulu tanahnya, nanti dia akan berkumpul sendiri tempatnya. Jadi lebih mudah. dia saling makan nantinya harus saling makan. Enggak saling makan. Ini banyak yang mahasiswa peternakan juga itu penelitian di Maggot. Nah, ini naik dia butuh pakan dah ini, Pak. Nah, Nasinya nanti. Langsung ditaruhkan aja. Nah kan turun dia begitu dia ada tahu makanan, dia akan turun. Cepat sekali dah ini. Wadahnya bisa kita pakai tercat. Bisa. Intinya yang penting ini maggot itu yang penting dikasih makan dia akan bertahan hidup. Kalau kita nyuci piring apa itu kan ada aja sisa makanan, itu langsung aja dikasih ke maggot. Kalau kita kayak gini kan kita panen nih. Kita mau mana ini? Taruh ke bikin lalat. Nanti ada tempatnya. Kandang lalatnya kita taruh. Ya, lalat di sini. Kawin bertelur dan ini lagi ya.
Sekarang banyak ini, terutama pengusaha-pengusaha muda itu sekarang lebih banyak ke maggot ya. Yang mahasiswa juga sambil ini dia bisnis maggot juga. Setiap hari itu ada peminat ya maggot. Lebih bagus disandingkan dengan ayam KUB ya. Ayam KUB. Nah itu dulu pengalaman teman. Dia kan pelihara maggot di Lombok Timur. Dia mau jual itu kayak jauh, dia mau nganter kan. Sampai maggotnya itu dia menjadi hitam netes di tempat. Dia kebingungan, lalat tuh penuh di kandang maggot. Akhirnya disarankan memelihara ayam KUB. Nah sekarang dia nggak jual maggot lagi, tapi dia jual ayamnya. Dan kalau ayam ini pedaging, usia panen itu biasanya kan 40 hari gitu. Dengan menggunakan maggot bisa 35 hari. Bisa juga ditaruh di kuhenya untuk mengurangi bau. Harus ada atapnya. Hujan bisa aja sih dia. Yang penting dia nggak kena hujan. Yang penting nggak kena hujan. Yang penting nggak kena hujan aja. Nah kayak itu kan disusun. Nah bisa juga seperti itu. Dia ini beda. Kalau Takakura itu dia pakai media sekam sama dedak. Nanti kita buatkan molnya, bisa juga. Cuma usia panennya yang lama. Takakura itu 4 bulan. Nggih, kalau Takakura itu kan kita hanya menghasilkan kompos. Kita lebih ke komposnya kalau Takakura. Nah, kalau maggot ini komposnya dapat, maggotnya juga bisa dijual. Kalau Takakura ini selain panennya lebih lama, harga jualnya juga lebih murah. Sekarang Takakura itu 1.500 per kilo. Nah kalau ini komposnya harganya 1.000 atau 1.500, terus maggotnya harga 5.000, telurnya itu dijual per gram. Nggih, dijual per gram itu 5.000. Lebih mahal telurnya malah. Yang pupanya 25.000 per kilo. Nggih. Dipanen setiap hari. Media untuk telurnya itu Sebenarnya nggak perlu media, yang penting taruh karena jarak ininya, telurnya. Nah, itu telur maggot, telur lalat. Nah itu dia akan menetas satu kali. Dia udah menetas, jadi naik dia itu. 1 kali 24 jam menetas dia. Jadi telurnya itu harus dipanen setiap hari. Setiap hari kita panen, karena kalau telat panen dia akan menetas sendiri langsung. Enggak, itu sudah diuji dia. Makanya kita disarankan mengolah sampah dengan maggot, dia tidak mengandung ini bakteri, sudah diproses ini. Biasanya memang apapun nanti pelihara maggot, lokasinya tidak boleh berdekatan dengan bencana. Oh gitu. Ya karena ini namanya. Jadi kalau telurnya ini sampai masuk ke kandang, itu nanti bahaya. Jadi kalau misalnya maggotnya di sini, nanti gimana aja? Dan maggotnya juga nanti kan kandangnya dia pakai paranet, itu bisa dia tutup. Tergantung Pak, tergantung kita dari mulai yang kecil atau yang besar gitu. Jadi tergantung budgetnya berapa, nanti kita sesuaikan. Kalau menggunakan ini seperti yang menggunakan diapon ini, kemarin kita buat di Lombok Tengah itu 15 juta. Itu sudah termasuk kandang lalatnya. Yang kandangnya ya semua. Bak betonnya itu yang permanen. Nggih ada 20 biopon ya. Nggih ini bisa menampung untuk satu desa sampah. Ukurannya ini 12 kali 6. 6. Kedalaman ininya berapa ya? 16 cm dia kalau untuk bak sampahnya. Tapi tergantung, kalau di sini kan tidak harus berpondasi tinggi. Ini kan karena tinggi pondasinya. Dari tanah uruk yang ini. Kalau dia rendah seperti ini kayaknya nggak sampai dia 15 juta. Tanah uruknya lebih sedikit. Nggih, skala satu desa. Itu kemarin kita yang di Sekerare. Nggih, nah kalau yang di Bongah kemarin Pak Burhan kan Mbak Ana yang ininya. Nggih, sudah termasuk. Intinya sampai ke pemasaran sudah. Nggih. Nanti kita masukkan ke grup,
Jadi insya Allah pemasaran tidak ini. Karena maggot itu Luas berapa? Dan gambar itu kalau ini punya kita itu 12 kali 6. Nggih. Nah, itu kita panen setiap 14 hari. Tapi kadang karena konsumen tidak sabar, nggak sampai 14 hari ya kita harus panen. Tapi harganya lebih mahal kita kasih. Nggih, yang masih muda. Heeh. Jadi bisa inilah untuk seperti sekarang kita mau anu juga di Narmada untuk mengurangi angka kemiskinan, untuk tambahan dari maggot dengan memanfaatkan sampah organik. Kita manfaatkan sampah yang terbuang gitu. Jadi nggak beli pakan. Nggih, yang di pasar kan kadang pasar tuh banyak sisa-sisa sayur, sisa ikan, tomat itu kan terbuang. Tinggal ambil itu gratis. Mengurangi sangat membantu untuk maggot ini. Dari pemerintah juga sangat menggencarkan pengolahan sampah dengan maggot. Nah, kalau yang sekarang intinya ada yang masih pakan sama ini yang penjemputan pakan yang penting. Jadi 3 orang bisa. Saya bahkan berdua. Yang tugasnya ada yang menjemput sampah sama ada yang mengasih pakannya. Bahkan kakak saya sendiri, Pak. Panennya kan nggak kita setiap hari, jadi pemberian pakannya juga bisa sekali sehari. Dari pengalaman saya kemarin waktu pindah ke Lombok Tengah itu sendiri, panennya sendiri itu. Awalnya dulu takut pas baru-baru saya di sampah itu kan mulai dari tahun 2017. Awalnya takut, tapi begitu kenal banyak manfaat, banyak kegunaan, jadi kita tertarik. Bahkan sekarang banyak yang resign kerja untuk bisnis maggot karena permintaan setiap hari. Nah, ini kan sudah mulai berkurang nasinya. Usia 7 hari itu sedang masa rakusnya. Jadi pakan itu nggih, pola makan ilham. baru mulai belajar makan. Nah, kalau ini kan tadi ditumpuk sekarang udah berkurang. Apalagi yang ada rasa yang berbumbu cepat sekali habis. Apalagi yang sampah buah. Ini juga sangat nggih. Itu ya. Bekas ikan sangat cepat habis. Jadi itulah mengurangi bau, Pak. Banyak ini kadang kita ibu-ibu rumah tangga itu kan yang sampah organik kita masukkan ke dalam plastik. Nah, itu yang bikin sampah plastiknya tidak bisa terolah. Sebenarnya sampah plastik kresek itu juga bisa kita jual itu. Bisa, dan yang penting kita mau memilahnya. Nah, dengan kita pilah kasih ke maggot yang sampah basahnya, jadi sampah plastik dengan ini kita bisa mengatasinya juga. Bisa untuk memakai kembali sampah plastiknya. Bisa nanti supaya ini tidak bingung, mungkin satu grup kita masukkan ke grup maggot supaya oh ternyata bener nih pasarnya banyak yang minat maggot gitu. Bisa. Bapak maggot. Kalau yang ini bisa nanti 14 hari bisa dipantau perkembangannya. Itu sebenarnya udah siap panen itu. Dia dibawa jadi dia tidak keluyuran, dia tidak keluar kayak ulat belatung biasa itu. Nah, ini baru netas. Nanti di ini minta tolong kalau ada serbuk kayu bisa. Yang hitam. Nih. Sediakan ember pas begawe itu karena banyak sekali makanan yang terbuang, Pak. Kita biasanya naruhkan ember di tempat ibu-ibu yang nyuci piringnya kalau yang di begawe. Enggak apa-apa dia. Yang penting kalau dia sangat becek atau sangat basah ditaburkan aja nanti serbuk kayu. Kalau dia dikasih makan kadang dia akan mengelupas lagi kulitnya, dia akan muda lagi. Kalau dikasih pakan. Jadi kalau udah lewat 14 hari itu dikurangi pakannya. Sekedar ada dikasih. Intinya nanti teman-teman tuh konsisten untuk ini ya, kasih untuk memelihara maggot ini dengan sampah organik. Karena di samping itu juga akan membantu ya ekonomi insyaallah, karena sudah banyak kita di komunitas itu berhasil di maggot ini. Di bidang usahanya juga bagus, bisnisnya juga bagus yang maggot. Untuk pemanfaatannya juga sangat bagus. Jadi kayak itu di Bonga dia integritas maggot, unggas dan tanaman. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.